Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-Isra, dimulai dari ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Dan mereka mengatakan, jika kami sudah menjadi tulang benulang ataupun tanah, apakah kami akan dibangkitkan dengan kebangkitan yang baru atau penciptaan yang baru? Ayat ini setelah sebelumnya bercerita tentang bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi SAW yang mereka menentang dakwah, dan mereka bahkan mengatakan Nabi sebagai orang yang mashhur, orang yang kena sihir atau tukang sihir, di mana mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, menolak Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi. Walaupun di satu sisi sebagian mereka ingin mendengarkan Al-Quran, tapi hanya sekadar mendengar, tidak mau memahami dan mengamalkan. Justru mereka menentang Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi SAW. Kemudian Allah SWT menjelaskan sikap mereka terhadap hari kiamat atau hari berbangkit. Bagaimana akidah mereka, orang-orang kafir Quraisy, terhadap hari kiamat, di mana ayat yang ke-49 dan seterusnya menjelaskan, di mana mereka mengatakan kepada Nabi SAW, bagaimana kalau seandainya kami sudah menjadi idhaman, sebagai menjadi tulang, warufatan, sebagian dari tafsir mengatakan rufatan artinya turaban, yaitu tanah, atau hubaran, debu. Inna lamab'utsuna khalqan jadida, apakah kami akan benar-benar dibangkitkan dengan ciptaan yang baru? Ini menunjukkan bahwasanya mereka mengingkari hari berbangkit. Mereka, orang-orang kafir Quraisy, mengingkari hari-hari berbangkit. Mereka tidak percaya. Seolah-olah ketika mereka mengatakan, apakah kami akan dibangkitkan? Pertanyaannya atau pertanyaan tersebut seolah-olah pengingkaran. Kemudian Allah SWT mengatakan, qul kunu hijaratan aw hadida. Katakan wahai Muhammad, jadilah kalian batu ataupun besi. Maksudnya adalah tadi dalam ayat yang ke-49 mereka mengatakan, kalau kami sudah menjadi tulang atau tanah atau debu, kami bisa dibangkitkan atau enggak?
Mungkinkah dibangkitkan? Sedangkan kami sudah menjadi tulang, menjadi debu atau tanah. Kata Allah, kalau kalian menjadi batu pun, yang tentunya lebih keras dari tulang, dari tanah, atau hadidan, atau yang lebih keras lagi yaitu besi. Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Atau menjadi apa saja yang itu menurut kalian adalah sesuatu yang besar. Sebagian mengatakan, oh kalian menjadi gunung, menjadi apa saja. Fasayaquluna may yu'iduna. Mereka akan mengatakan, siapa yang akan membangkitkan kami? Jadi mereka, Allah SWT mengatakan kepada mereka, silakan kalian mengatakan atau beranggapan. Sampai pun kalau kalian, kata Allah SWT, menjadi batu, menjadi besi, menjadi sesuatu yang menurut kalian sulit untuk dibangkitkan, kata Allah SWT, maka mereka akan mengatakan apa? Siapa yang membangkitkan kami? Qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, yang akan membangkitkan mereka adalah yang menciptakan mereka pertama kali. Itu Allah SWT. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah SWT menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Gampang bagi Allah. Bagaimana kita, alam ini sebelumnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Bagaimana Allah menciptakan langit yang sangat besar, kemudian Allah SWT menciptakan gunung, menciptakan bumi. Tidak sulit bagi Allah SWT. Tetapi itulah orang-orang kafir Quraisy ketika itu, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka tidak percaya kepada hari berbangkit. Sampai Allah SWT mengatakan kepada mereka, kalau seandainya kalian terbuat dari besi, terbuat dari batu, Allah akan bangkitkan. Gampang bagi Allah untuk membangkitkan. Jangankan dari tanah, jangankan tulang menulang, dari batu pun, jadi besi pun, Allah akan bangkitkan. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT untuk membangkitkan manusia. Di mana Allah SWT membangkitkan manusia dari kuburan dengan satu kali teriakan. Allah SWT mengatakan dalam ayat-ayat dalam Al-Quran berbicara tentang hari berbangkit. Allah katakan, wa ma amrunna illa wahidatun kalamhil basar. Dan tidaklah perintah kami kecuali satu kali, sekejap mata. Fa innama hiya zajratun wahidah. Satu kali bentakan Allah, seluruh manusia hidup. Allah membentak, Allah memanggil, semua manusia hidup. Dengan satu panggilan. Seluruh yang mati hidup kembali. Dengan satu panggilan. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Tapi begitulah orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang yang sejalan dengan mereka, yang mereka tidak percaya kepada hari berbangkit, mereka mengkiaskan kemampuan mereka dengan Allah SWT. Kenapa mereka mengatakan bagaimana tulang menulang ini bisa dibangkitkan? Itu kan menurut akal mereka. Manusia nggak bisa memang. Mereka mengkiaskan Allah SWT, qudratullah, kekuasaan Allah dengan kemampuan manusia, kemampuan mereka. Ya manusia nggak bisa. Maka ini juga dikatakan oleh para ulama bahwasanya awal dari kesyirikan itu adalah ketika seorang menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa Anda menyamakan Allah dengan makhluk? Senantiasa orang-orang yang tidak percaya kepada Allah SWT atau tidak percaya kepada hari kiamat, mereka berpikir, oh ini nggak mungkin. Ya nggak mungkin menurut benak Anda, akal Anda. Dengan kemampuan manusia nggak mungkin itu, mustahil. Tapi Allah SWT tidak sama dengan manusia.
Maka ini awal kesyirikan dan kekufuran ketika seorang jatuh pada tasbih, yaitu menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Tidak sama Allah dengan makhluk. Ini menjadi langkah awal mereka jatuh pada kesyirikan, kekufuran. Ketika menyamakan Allah dengan makhluk, menggambarkannya. Oh ini nggak mungkin, nih nggak masuk akal, nggak mungkin. Iya menurut perhitungan manusia nggak mungkin. Tapi Allah SWT tidak ada yang tidak mungkin. Coba kita lihat bagaimana Allah SWT menciptakan langit tanpa tiang. Nggak mungkin itu menurut manusia, nggak mungkin. Coba dipikirkan. Bagaimana Allah mengatur alam ini, matahari, bulan beredar dengan begitunya. Tidakkah mereka memikirkan? Allah SWT katakan, Qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, yang akan membangkitkan mereka adalah Allah SWT yang pertama kali menciptakan mereka. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu. Maka Allah SWT mengatakan, maka mereka akan, kata Abdullah bin Abbas, artinya adalah fasayunghiduna ilaika ru'usahum. Mereka akan menggerakkan kepala mereka. Istihzaan, yaitu dengan celaan, ya. Ketika dikatakan kepada mereka, siapa yang Allah SWT yang akan menciptakan atau yang akan mengembalikan mereka, membangkitkan mereka. Sebagaimana Allah yang menciptakan mereka pertama kali, Allah yang akan membangkitkan. Maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, seolah-olah mereka menggerakkan kepala mereka, menganggukkan, tapi angguknya itu istihza, memperolok. Mungkin kalau bahasa kita, oh gitu, kepalanya diangguk-anggukkan seperti mengolok-olok. Siapa yang akan, mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kita, membangkitkan kita? Nabi katakan, Allah SWT yang pertama kali yang menciptakan kalian yang akan menghidupkan. Apa katanya? Oh, berolok-olok. Itu artinya. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaqulun, kemudian mereka mengatakan wa yaquluna matahu. Dan mereka mengatakan apa? Kapan itu? Dengan nada olok. Kapan itu? Matahu. Kapan itu hari kiamat? Dan ini bisa kita lihat bagaimana orang kafir Quraisy atau orang kafir ini sejak zaman dahulu sampai hari ini, ketika disampaikan ke mereka kebenaran, kemudian mereka akan berusaha memperolok-olok orang yang menyampaikan kebenaran itu atau kebenaran itu sendiri. Berolok-olok kepada kebenaran. Karena tidak mau menerima. Kemudian juga Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, Qul asa ayyakuna qariban. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kapan itu mereka berolok-olok? Kapan kira-kira hari kiamat itu? Maka Allah SWT katakan, ya bisa jadi hari kiamat itu adalah hari yang dekat. Yauma yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, kata Allah dalam surat yang lain. Mereka melihatnya, menganggapnya bahwasanya hari kiamat itu jauh, masih lama. Kami menganggap bahwasanya, kata Allah, hari kiamat itu dekat. Tidak ada yang jauh. Segala sesuatu yang akan datang itu terasa cepat. Maka Allah SWT mengatakan, hari kiamat itu adalah sesuatu yang dekat. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithtum illa qalila. Pada hari di mana Allah SWT memanggil kalian semuanya, kata Allah SWT. Dengan sekali panggilan saja semua manusia hidup. Seperti yang tadi kita sebutkan. Allah mengatakan juga, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula kun fayakun.
Kalau kami ingin sesuatu, kami cuma mengatakan kun, selesai kata Allah. Jadi fa innama hiya zajratun wahidah, bahwasanya kebangkitan itu cuma sekali bentakan Allah saja. Allah menghardik sekali, semuanya berdiri, semuanya bangkit. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan manusia, seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian semua, kemudian kalian semua memenuhi panggilan tersebut bihamdihi, dengan memujinya, wa tadhunnuna illa bithtum illa qalila, dan kalian menyangka ketika itu, ketika hari berbangkit, kalian menyangka dan mengira illa bithtum illa qalila, tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali sebentar. Maka kita atau manusia yang hidup di dunia ini, mungkin ada yang ratusan tahun atau kita mungkin puluhan tahun dan sebagainya. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, itu ketika ditanya berapa lama tinggal di bumi, di dunia, mereka mengatakan apa? Sebentar. Dalam banyak ayat Allah katakan yang semisal dengannya, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Mereka mengira tinggal di dunia hanya seperti waktu yang singkat, sore atau waktu duha. Illa bithtum illa yauma, kami tidak tinggal di dunia kecuali cuma sehari. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan apa, bahwasanya manusia ketika dia dibangkitkan di mahsyar, maka seolah-olah dia mengatakan di dunia sebentar. Illa bithtum illa qalila. Sebentar di dunia itu. Yang kita merasa hari ini lama. Walaupun sebenarnya waktu itu begitu cepat sebenarnya. Hari ini pun juga kita merasa waktu itu berganti begitu cepat. Kemarin masih anak-anak, kemudian balik, kemudian baru kemarin tamat SMA, kuliah, baru menikah, sekarang sudah punya anak, entar lagi punya cucu. Sebentar waktu berlalu. Wa tadhunnuna illa bithtum illa qalila. Maka tinggal di dunia itu sebentar jika dibandingkan dengan akhirat. Oleh karena itu tentunya kita perlu kembali mengingat, kalau kita sedikit merenungkan, coba kita merenungkan diri kita saja. Mungkin baru kita merasakan kemarin baru selesai kuliah misalnya, atau selesai sekolah dan sebagainya. Sekarang kok sudah punya anak dan sebagainya. Cepat sekali waktu berlalu. Kemarin masih anak-anak, sekarang sudah punya anak. Mungkin kita mengingat, oh waktu di sekolah dulu begini-begini. Terasanya sebentar. Dan seorang muslim tentunya dia berusaha untuk mengisi waktu dunia dengan sebaik-baiknya. Karena hidup di dunia itu adalah untuk berbekal. Kita merasakan waktu itu begitu cepat berlalu. Kalau kita tidak menggunakan waktu dunia untuk berbekal dengan amal kebaikan, maka kita akan merugi. Kalau kita memikirkan betapa waktu yang sudah lewat berlalu begitu saja, mungkin kita banyak lalainya, banyak mungkin jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, maka kita perlu menghisap diri kita sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di dunia hanya sebentar. Sebentar di dunia. Hari itu begitu cepat berlalu. Kemarin baru kajian Selasa, sekarang udah Selasa lagi. Jumat, Selasa, cepat sekali. Kalau kita tidak mengisi waktu dengan sebaik-baiknya,
dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbekal wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah dengan takwa karena itulah sebaik-baik bekal, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Kenapa? Karena dunia sebentar. Apalagi umur kita, umur umat Nabi hanya 60-70 tahun. Orang-orang terdahulu umurnya ratusan tahun. Umur kita sebentar. Begitu cepat berlalu. Baru kemarin Ramadan, sekarang sudah mau Idul Adha. Cepat rasanya. Waktu begitu cepat. Itu kita rasakan ketika di dunia, apalagi ketika di akhirat, ketika dibangkitkan oleh Allah SWT. Seperti mungkin kita tidur. Kalau kita tidur, bangun pagi. Bangun itu sudah, oh cepat waktu, udah pagi. Kalaulah sebentar tidur. Begitu Allah SWT mengatakan, illa bithum illa qalila. Kalian tidaklah tinggal di muka bumi kecuali sebentar. Dalam akhir surah Al-Mu'minun, Allah katakan, kam labithtum fil ardi, Anda di sini. Berapa lama kamu tinggal? Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin. Kami tinggal hanya 1 hari di dunia itu, atau sebagian saja, sebagian hari. Ketika ditanya di akhirat nanti, berapa lama tinggal di dunia? Sehari cuma. Atau sebagian hari, itu rasanya. Di mana waktu yang berlalu begitu cepat terasanya, berlalu begitu saja. Ketika waktu itu lewat, tidak mungkin kembali. Waktu yang sudah lewat, tidak mungkin kembali. Warusan kita sholat maghrib, tidak mungkin kita kembali kepadanya. Waktu akan terus berlalu. Dan sebenarnya bagaimana kita mengisi waktu tersebut? Di sini Allah SWT menyebutkan bahwasanya illa bithum illa qalila. Bahwasanya kalian tinggal di dunia, tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali hanya sebentar. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengatakan perkataan yang paling baik. Sungguhnya syaitan itu akan berusaha membuat permusuhan di antara mereka atau memecah belah mereka. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah SWT setelah berbicara tentang bagaimana sikap atau keyakinan orang-orang kafir terhadap hari kiamat, yang mereka tidak percaya kepada hari kiamat, yang mana justru mereka mengolok-olok Nabi SAW. Ketika Nabi berbicara tentang hari kiamat, kalian akan dibangkitkan, mereka mengolok-olok Nabi dengan perbuatan dan lisan mereka. Kemudian Allah SWT mengatakan, seolah Allah SWT ingin menyampaikan, kalau seandainya orang-orang kafir, mereka tidak percaya kepada hari kiamat, dan mengolok-olok Nabi SAW dengan perbuatan dan lisan mereka. Adapun orang-orang beriman tidak seperti itu. Allah SWT justru mengatakan apa? Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman. Yaqulul lati hiya ahsan, hendaknya mereka senantiasa mengatakan perkataan yang baik. Perkataan yang paling baik, ahsan. Bagaimana seorang muslim dia mengatakan, berbicara dengan saudaranya atau kepada manusia secara umum dengan perkataan yang baik. Kalau seandainya orang kafir itu biasanya berbicara dengan celaan dan banyak olok-oloknya, orang beriman tidak seperti itu. Allah perintahkan kepada Nabi, katakan wahai Muhammad kepada hambaku, hendaknya mereka mengatakan perkataan yang paling baik.
Kenapa? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena sungguhnya syaitan itu berusaha untuk memecah belah, membuat permusuhan di antara mereka, di antara manusia, di antara orang-orang beriman terutama. Dengan apa? Perkataan yang buruk. Kita disuruh untuk berbicara yang baik kepada saudara sama muslim. Kenapa? Kalau kita berbicara yang buruk, itu yang akan membuat permusuhan. Itu yang membuat perpecahan. Betapa banyak terjadi perpecahan, pertengkaran dimulai dengan perkataan. Mungkin di situ ada olok-oloknya, di situ ada celaannya dan sebagainya. Dimulai dari itu. Maka Allah SWT menyuruh kita hendaknya berbicara dengan perkataan yang paling baik. Ahsan, itu yang paling baik artinya. Bukan hanya baik, tapi yang paling baik. Berbicara dengan perkataan yang paling baik. Karena ya betapa banyak permusuhan, kebencian itu dimulai dengan perkataan. Termasuk perkataan tentunya juga tulisan. Seorang berkata atau menulis sesuatu yang tidak baik misalnya, itu awal dari sebuah perpecahan, awal dari sebuah pertengkaran. Sungguhnya syaitan itu enggak suka orang itu bersatu, orang-orang itu saling mencintai karena Allah, orang-orang itu baikan, itu enggak senang syaitan. Syaitan suka melihat orang itu bertengkar, berpisah, bercerai-berai. Tidak kalah juga atau tidak kalah sering juga terjadi apa? Pertengkaran di antara sesama kaum muslimin atau dengan tetangga atau suami istri karena perkataan. Dan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Itu yang harus kita ingat. Maka kita berusaha mengucapkan yang paling baik. Jangan sampai kita mengucapkan yang perkataan yang buruk yang itu menimbulkan apa? Perpecahan, pertengkaran di antara sesama kita, sesama kaum muslimin atau dengan tetangga atau suami dan istri, dengan anak dan seterusnya. Allah SWT mengingatkan itu. Inna syaitan yanzaghu bainahum. Sungguhnya syaitan itu menyukai, berusaha terus untuk memecah belah, membuat kerusakan, permusuhan di antara manusia. Kenapa? Karena memang syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka musuh kita adalah syaitan, jadikan dia musuh. Jangan kita jadikan teman. Makanya Nabi SAW itu melarang seorang mengatakan perkataan yang bisa menyakiti dan sebagainya. Bagaimana seorang mengatakan, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau kalau enggak diam saja. Kalau kita enggak punya kosakata yang baik atau kita enggak tahu apa yang mau diucapkan, diam saja, itu lebih baik. Daripada kita bicara tapi itu menyinggung orang, membuat orang marah dan sebagainya, lebih baik kita diam. Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Muslim dengan muslim yang lain bersaudara. Dia tidak boleh mendolimi, dia tidak boleh menghinakan, tidak boleh mencela, dan seterusnya. Karena bisa jadi dengan celaan, walaupun kadang itu dengan dalam candaan, itu berbekas bagi teman. Mungkin ada orang kadang dia mencela tapi canda, tapi orang itu enggak mau dicandain misalnya. Itu bisa jadi membuat awal dari sebuah permusuhan, perselisihan dan seterusnya. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, Rabbukum a'lamu bikum. Iyasha' yarhamkum aw iyasha' yu'adzibukum wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Allah SWT dalam ayat ini
ingin menghibur Nabi SAW yang beliau sudah berdakwah di tengah kaum Quraisy ketika itu, tapi beliau diolok-olok, beliau dicela. Kata Allah SWT, Rabbukum a'lamu bikum, sungguhnya Rabb kalian itu lebih mengetahui tentang kalian. Iya yarhamkum atau iya yu'adzibkum. Jika Allah menginginkan maka Allah akan merahmati kalian, atau jika Allah inginkan Allah akan mengazab kalian. Apa maksud dari ayat ini? Bahwasanya jika Allah menginginkan menurunkan rahmatnya kepada kalian, Allah akan turunkan. Yaitu dengan apa? Memberikan hidayah kepada orang tersebut. Seorang yang dia diberikan hidayah, maka Allah SWT berarti menurunkan rahmatnya. Allah merahmati dia. Jika Allah ingin, Allah berikan hidayah. Yaitu hidayah taufik dalam hal ini. Dan ini disampaikan kepada Nabi SAW. Jika Allah menginginkan wahai Muhammad, maka mereka akan dapat petunjuk. Kemudian Allah berikan rahmat kepada mereka. Tapi jika Allah ingin mengazab mereka, Allah akan azab. Allah yang lebih tahu. Allah akan menyesatkan mereka dan kemudian mengazab mereka. Allah SWT yang Maha tahu. Dan itu hikmah Allah SWT. Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah SWT menyesatkan sebagian dan memberikan hidayah kepada sebagian yang lain. Itu kuasa Allah SWT. Itu hidayah taufik. Itu hanya milik Allah. Tugas Anda hanya menyampaikan, kata Allah, wa ma arsalnaka alaihim wakila. Kami wahai Muhammad tidak mengutus engkau terhadap mereka sebagai wakil, sebagai pembela atau untuk memaksakan hidayah kepada mereka, enggak bisa. Itu milik Allah. Tugas engkau wahai Muhammad hanya menyampaikan saja. Wa ma arsalnaka alaihim wakila. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad sebagai pembela mereka, yang mewakili mereka, tidak. Tapi tugas engkau hanya menyampaikan. Tugas Rasulullah dan juga kita tugasnya hanya menyampaikan. Hidayah di tangan Allah. Maka tidak perlu bersedih ketika orang mendapatkan hidayah atau sebaliknya mendapatkan kesesatan. Karena itu semua milik Allah. Karena itu semua kehendak Allah SWT. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Dan Rabb engkau wahai Muhammad lebih tahu terhadap siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Allah SWT lebih tahu siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan juga Allah yang lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah dan rahmatnya dan siapa yang akan mendapatkan kesesatan dan azab Allah SWT. Allah yang lebih tahu itu. Tugas engkau wahai Muhammad hanya menyampaikan. Tugas kita juga hanya menyampaikan. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Allah SWT mengatakan, sungguh kami telah memuliakan sebagian para nabi atas sebagian yang lainnya. Dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabur. Allah SWT katakan bahwasanya Allah SWT yang lebih tahu di muka bumi ini siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di muka bumi. Dan juga siapa yang kami berikan keistimewaan, kemuliaan, siapa yang tidak. Allah katakan walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd. Sungguh kami telah memuliakan sebagian nabi di atas sebagian yang lain. Allah SWT menciptakan manusia. Kemudian Allah SWT memilih di antara manusia tersebut. Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah SWT menciptakan siapa yang Allah kehendaki, kemudian Allah pilih siapa yang Allah pilih. Ini Allah ciptakan manusia, diciptakan makhluk, kemudian Allah pilih siapa yang diangkat menjadi nabi, siapa yang diangkat menjadi wali dan seterusnya. Allah SWT yang pilih itu. Wa yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah SWT yang menciptakan dan Allah yang memilih. Termasuk di sini Allah SWT menciptakan dan memilih para nabi dan rasul. Allah yang milih di antara seluruh manusia, Allah ciptakan manusia, kemudian Allah pilih
sebagian mereka menjadi nabi. Itu pilihan Allah SWT. Dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Maka tidak boleh pula seorang berpikir, kenapa saya tidak dipilih jadi nabi ya? Itu hak Allah SWT. Kenapa saya hidup di akhir zaman? Kenapa enggak di awal? Itu hak Allah SWT. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Sungguh kami telah memuliakan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Allah menciptakan manusia, kemudian di antara manusia diangkat jadi nabi. Kemudian di antara nabi ini juga Allah muliakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antaranya ada Nabi Ulul Azmi yang Allah SWT muliakan. Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah nabi yang lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Kemudian di antara nabi ini juga yang paling mulia Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang paling mulia lagi adalah semuanya Rasulullah SAW. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah ya, para nabi dan rasul yang kami muliakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kemudian Allah SWT mengatakan wa ataina Dawuda zabur. Dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabur. Itu kitab Zabur. Para ulama menjelaskan, Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, sungguh kami telah memuliakan sebagian nabi di atas sebagian yang lain. Kemudian Allah mengatakan wa ataina Dawuda zabur. Dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabur. Berarti kemuliaan itu Allah SWT menyebutkan ini wa ataina Dawuda zabur. Kami berikan kepada Nabi Daud itu Zabur. Di mana Nabi Daud berarti juga termasuk nabi yang Allah muliakan dengan diberikan kitab. Maka para ulama menjelaskan sesungguhnya kemuliaan itu ada pada ilmu. Dalam Zabur ada ilmu. Sungguhnya kemuliaan itu bukan berada pada dunia, pada harta atau kekuatan jasad, fisik, bukan. Tapi kemuliaan itu ada pada ilmu. Wa ataina Dawuda zabur. Dan kami berikan kepada Daud Zabur, kitab. Ya, kitab Zabur. Yang mana Nabi Daud alaihi salam termasuk di antara nabi Bani Israel yang Allah muliakan. Di antara nabi Bani Israel, ya Bani Israel nabi-nabinya sangat banyak. Di antara nabi-nabi Bani Israel yang Allah muliakan adalah Daud. Kenapa? Dan memang orang-orang Yahudi berbangga dengan Nabi Daud. Kenapa? Nabi Daud. Karena di zaman Nabi Daud, orang-orang Bani Israel menjadi mulia. Di mana Nabi Daud itu mengalahkan Jalut. Maka yang mereka dulunya tertindas, kemudian dengan izin Allah SWT melalui perantara Nabi Daud, mereka mengalahkan musuh mereka, Jalut. Kemudian Nabi Daud diangkat menjadi raja. Setelah menjadi raja, Allah pilih Nabi Daud menjadi nabi. Kemudian beliau memiliki putra Sulaiman. Itulah masa keemasan orang-orang Bani Israel yang mereka berbangga dengan Nabi Daud dan Sulaiman. Maka Allah katakan wa ataina Dawuda zabur. Dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabur, kitab. Di mana Nabi Daud dimuliakan oleh Allah SWT dengan kitab ini. Dan juga Nabi Daud adalah di antara nabi yang banyak beribadah kepada Allah SWT, yang banyak ibadahnya. Makanya puasa yang paling mulia adalah kata Nabi puasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Ini Nabi Daud alaihi salam. Beliau adalah orang yang Allah berikan juga mukjizat, kelebihan kekuatan fisik. Bagaimana beliau bisa mengalahkan Jalut yang sangat besar ketika itu, beliau masih kecil. Kemudian juga beliau Nabi Daud alaihi salam bisa melunakkan besi. Besi bisa dilunakkan dengan tangannya. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Daud.
Kemudian juga Nabi Daud, di samping beliau adalah secara fisik kuat, kemudian juga ahli ibadah. Bagaimana beliau berpuasa, puasa Daud. Kemudian ternyata Nabi Daud juga Allah berikan kemuliaan dengan suara yang merdu. Nabi yang paling merdu suaranya Nabi Daud. Makanya dikatakan ketika seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran, ketika sholat malam, Nabi ketika itu lewat mendengarkan. Kemudian Nabi berhenti mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran. Kemudian pagi harinya Nabi mengatakan, walaqad utita mizmaron min mazamir ali Daud. Wahai Abu Musa, sungguhnya kamu telah diberikan suaramu seperti apa? Mizmar itu seruling. Nabi Daud, indah suaranya. Kata Abu Musa, wahai Rasulullah, saya nggak tahu engkau itu mendengar. Kalau aku tahu, lahabbartuhu tahbira. Sungguh aku lebih baguskan lagi suaraku. Kalau aku tahu bahwasanya engkau dengar aku baca Al-Quran. Maka Nabi Daud alaihissalam juga Allah berikan suara yang bagus. Maka beliau membaca, ini salah satu ibadah Nabi Daud, yaitu beliau senantiasa membaca kitab Zaburnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, khufifa ala Daud al-Quran, fakana ya'muru bidabatihi litusraj, fakana yaqra'u qabla ayyufrah. Apa artinya? Nabi SAW mengatakan, diringankan kepada Nabi Daud Al-Quran. Maksudnya Al-Quran di sini adalah Zabur. Yaitu Allah SWT meringankan kepada Nabi Daud Al-Quran. Maksudnya, wallahu alam, maksudnya adalah Zabur itu tidak seperti Al-Quran, mungkin dari sisi isi yang mungkin lebih panjang dan sebagainya. Kemudian dikatakan, di mana Nabi Daud itu senantiasa membaca Zabur. Jadi beliau itu senantiasa membaca kitab Zabur itu. Dan beliau membacanya dengan suara yang merdu. Kemudian dikatakan apa? Beliau itu membacanya, beliau suruh orang untuk memasang pelana kuda. Jadi dia ada kuda, disuruh dipasang pelananya. Belum selesai orang itu memasang pelana itu, dia sudah selesai baca kitab Zabur. Bagaimana beliau senantiasa, ya disebutkan beliau senantiasa membaca kitab Zabur. Dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kita tentunya lebih bersemangat membaca Al-Quran. Karena tentunya Al-Quran lebih baik daripada Zabur. Al-Quran lebih sempurna daripada Zabur. Bagaimana hendaknya kita juga memperbanyak atau senantiasa membaca Al-Quran setiap waktu. Setiap hari membaca Al-Quran. Ini Nabi Daud itu adalah orang yang senantiasa membaca kitabnya. Dan beliau selesai membaca dengan cepat. Tentunya karena hafal. Dan kalau dihafal dia cepat baca. Maka ini keutamaan. Maka kita hendaknya, kalau seandainya Nabi Daud yang beliau diberikan oleh Allah SWT keistimewaan, jasad yang kuat, beliau adalah nabi, raja, tapi tidak membuat beliau tidak beribadah kepada Allah. Justru sangat kuat ibadahnya Nabi Daud. Bagaimana tadi dikatakan puasa Nabi Daud. Salat malamnya Nabi Daud juga itu Nabi SAW puji. Sebaik-baik qiyamul lail Nabi Daud. Sebaik-baik puasanya Nabi Daud. Bagaimana ya Nabi Daud di sini kita bisa mengambil pelajaran. Nah, beliau nabi, raja mengurus banyak orang. Raja, nabi. Tapi tetap beribadah, puasanya tidak tinggal, salat malamnya tidak tinggal, baca Zaburnya tidak tinggal. Maka kita yang diberikan oleh Allah SWT Al-Quran, mestinya juga bagaimana senantiasa kita membaca Al-Quran setiap hari.
kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Tentunya mengkhatamkan Al-Quran bukannya Ramadan. Setiap bulan, kalau bisa setiap pekan kita tamatkan Al-Quran baca. Itu lebih utama. Maka dalam hal ini, bagaimana Allah SWT mengatakan, wa ataina Dawud zabura. Dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabur, kitab yang mulia. Dan tentunya sekali lagi kita katakan, kitab yang paling mulia adalah Al-Quran. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Al-Quran adalah kitab yang paling mulia dan sempurna, paling sempurna. Tentunya lebih baik daripada Zabur. Maka hendaknya kita bangga, ya, kita menjadi umat Rasulullah SAW, diberikan kitab Al-Quran, maka hendaknya kita senantiasa dekat dengan Al-Quran. Bagaimana kita senantiasa membaca Al-Quran? Bagaimana kita senantiasa juga beribadah kepada Allah SWT? Ini salah satu contoh, ya, Nabi yang Allah SWT dan Rasul berikan pelajaran bagi kita agar kita mencontoh bagaimana ibadahnya. Walaupun seorang raja, walaupun dia Nabi, ya, raja yang tentunya banyak urusannya dan sebagainya, tetapi ibadahnya tidak tinggal. Nah, wallahu ta'ala alam, ini mungkin beberapa ayat yang bisa kita baca pada malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.